Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin ta'allum wa ta'lim al-Fatihah wal istifadah wal hasta masuki bi kitabillah sunnat rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin amin. Salawati bil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awqatul lati tahrumu fiha shalat. Wa qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafidutarin amin. Kita akan membahas tentang waktu-waktu yang diharamkan sholat. Apakah kita itu boleh sholat setiap waktu, Ustaz? Apakah kita itu bebas melakukan sholat kapanpun, dimanapun? Nah, ini ada pembahasannya. Jadi diatur di dalam Islam. Ada batasan-batasan kapan kita itu tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Tapi tidak semua sholat, nanti dibahas. Wa ba'duhum yu'tabiru bi awqatil lati tuqra'u fiha sholat. Sebagian mengatakan makruh, tapi makruh derajatnya makruh yang tahrim. Jadi makruh sing nemen. Jadi jangan sholat di waktu-waktu ini. Awqatil lati tahrumu fiha sholat khamsun. Ada 5. Salah satu muta'alliqun bizaman. 3 itu terikat dengan waktu. Wa isnani, dan 2 terikat dengan perbuatan. 3 sholat yang terikat bizaman dengan waktu. Kapan boten angsal sholat? Kapan boten angsal sholat? Kapan boten angsal sholat? 1. Min tulu isyamsh, mulai terbitnya matahari, hatta tartafi'a qadru ramhin, sampai terangkat seukuran tombak. Nggih. Pun kira-kira niku yusawi
16 daqiqah mulai terbitnya matahari sampai 16 daqiqah 16 menit. Ini jenengan tinggali wonten suruk. Oh suruk nggih. Nomor kalih kapan mboten angsal salat manis tawa mungkin nggih salat apa sing ra entuk mungkin nggih saya guri nggih apa salat apa saya mungkin mboten sedaya salat ana sing dilarang ana mboten niki waktune riyen larangan riyen mantun subuh mantun terbitnya matahari yang terikat dengan waktu nggih sampai 16 menit setelah isyraq sampai 16 menit. Nomor kalih manis tawa sams hatta tazul istiwa. Jadi wonten waktu itu namanya waktu istiwa. Istiwa niku pas matahari tepat berada di atas kita. Jadi lurus matahari itu pas ning dhuwur, pas kenceng. Niku istiwa. Cepet waktu istiwa niku. Ada 3 sahabat itu bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini istiwa? Belum. Kemudian sampingnya bertanya, ya Rasulullah apakah ini istiwa? Ya. Sampingnya lagi bertanya, ya Rasulullah apakah ini waktu istiwa? Sudah. Jadi belum, iya, sudah. Saking cepetnya waktu istiwa. Tapi kalau sampai ada bagian sholat yang masuk di waktu istiwa, maka dosa haram. Nggih. Pun. Fayahrumu iqa'us shalah fiha. Diharamkan sholat yang ada bagian di sebagian waktu istiwa. Jadi pagi terbitnya matahari niku ngantos 16 menit setelahnya pas matahari kenceng di atas nggih. Kemudian yang nomor 3 manis firarihi minas isfirari. Jadi matahari itu mulai menguning sore ngaten lho jam-jam 5 lebih. Dadi nek wis langit wis nguning kok pinggir-pinggir wis kuning sampai tenggelam hatta taghrib niku diharamake salat. Nggih. Diharamake salat. Ai idas faratis samas ketika matahari itu sudah terlihat kuning ape tenggelam niku sore maghrib niku lho surup. Bahasa wong Jawa surup. Faqana wi ra'isil jibal. Ilatnya kenapa? Di sini tidak disebutkan. Karena itu menyerupai ibadahnya penyembah matahari. Penyembah matahari. Jadi wonten golongan niku penyembah matahari. Jepang niku lho, nggih. Nek dhisik aku belajar jenenge Shinto niku penganut penyembah matahari. Makanya Jepang niku kan genderane matahari. Penyembah matahari iku sembayange dia nyembah matahari. Jadi matahari terbit disembah. Kok matahari pas ning dhuwur disembah. Matahari pas tenggelam disembah. Lah, menyerupai ibadahnya penyembah matahari. Itu elatnya. Sehingga apa? Diharamkan di waktu-waktu itu. Tapi apakah semua sholat? Nggak, nanti saya tiga ini, tiling-tiling, jadi tiling-tiling injing, pokoknya mulai isyraq niku 16 menit sampai 16 menit, qadru rumhin, kemudian pas di atas, kemudian mulai menguning mega, api tenggelam niku. Niku sing berkaitan dengan waktu. Nah, yang berkaitan dengan fi'il, yang berkaitan dengan perbuatan. 2. 1. Ba'da fi'li sholati subuh. Setelah sholat subuh. Mboten wonten sholat sampai terbitnya matahari. Lah mungkin disambung mana ya Ustaz? Tadi terbitnya matahari ya, jadi nyambung. Mari sembahyang subuh ngantos terbitnya matahari. Terbitnya matahari gak oleh sholat ngantos 16 menit irtifa biqadri rumhin. Jadi nyambung. Makanya mboten wonten ba'diyah subuh. Kok ana wong subuh mari sembahyang subuh ngadeg. Sembahyang opo iki? Sembahyang opo? Mari sembahyang subuh kok ngadeg. Kula ba'diyah subuh saking sregepe misale. Mboten wonten ba'diyah subuh. Kaon. Dadi nengeri gampang. Kabeh salat niku wonten qobliyah ba'diyah. Kecuali ini. Subuh gak ana ba'diyah. Kenapa? Karena dilarang. Duhur ana qobliyah ba'diyah. Nggih, maghrib ana qobliyah ba'diyah. Isya ana qobliyah ba'diyah. Setunggale asar. Nggih sing dilarang subuh wa ba'da fi'li sholatil asar. Setelah melakukan sholat asar itu tidak ada sholat sampai maghrib. Nggih, makane gak ana ba'diyah asar. Kalau wong sholat
usolli sunatal ba'diyah asar. Ora ono. Karena elatnya tadi kelima waktu ini nek diropel subuh, mari sembahyang subuh sampai huruf disambung maneh 16 menit. Istiwa awan, sore mari sembahyang asar, gak entuk sembahyang sampai nyambung mega kuning sampai nyambung maghrib. Nah, intinya semuanya tiga, menyerupai ibadahnya penyembah matahari. Wes ya. Jadi sedaya salat iku ana qobliyah ba'diyah kecuali subuh sama asar. Kenapa? Karena sangat berhati-hati dengan ini. Wes maghrib berarti ana qobliyah wonten. Maghrib wonten qobliyah, wonten ba'diyah. Nggih, isya nggih wonten, zuhur nggih wonten. Nggih, zuhur nggih wonten. Pun. Nah, saiki salat sing diharamke. Salat sing diharamke. Napa sedaya Ustaz gak oleh sembahyang? Mboten. Sing gak oleh salat satu. Salat sing sebabe niku mburi. Sebab mutaakhir. Jadi salat iku wonten sing sebabe dhisik, wonten sing sebabe terakhir, wonten sing sebabe bareng, ana sing gak atik sebab. Oke, tak bali maneh. Salat sunnah atau semua salat iku ana sing sebabe mutaqaddim dhisik. Sebab dulu baru salat. Niki jenenge sebabe dhisik. Ana sing salat dhisik baru sebab. Niki jenenge salat sebabe mburi mutaakhir. Ana sing bareng sebab mbek salate mlebune bareng. Nggih, terus metune bareng. Ana sing gak ana sebab. Nah, sing mboten angsal niku salat sing sebabe mburi. Salat riyen nembe sebab. Apa satu contone? Satu, sunah ihram. Nggih. Sunah ihram niku ihram riyen apa salat riyen? Salat sunatul ihram. Nate salat ning mikot biasane. Ning mikot kan salat riyen. Jenengan sudah ihram? Belum. Ihramnya habis ini. Terus ini mau salat. Loh, berarti kan salat dulu baru sebab. Nah, sebabnya mutaakhir. Sebabnya mutaakhir. Karena ketika kita salat ihram, itu kita belum ihram. Baru mau ihram, salat dulu. Satu. Dua, salat sunnah safar. Jarang iki wong-wong. Disunahkan sebelum kita bepergian itu salat Bapak Ibu nggih. Dadi pelungane Surabaya tondi salat 2 rakaat namine salat safar, nggih. 2 rakaat seli sunat safar, Allahu Akbar. 2 rakaat. Salat dulu baru safar. Bukan safar dulu baru salat. Nggih. Niku kalih. Nomor 3, salat sunnah istikharah. Istikharah sesuk ligan, sesuk pemilih milih kades, milih presiden. Gak ono wong milih presiden salat istikharah ra ono wis. Ngenteni serangan fajar pokoke kudune iku istikharah. Kudune istikharah. Nggih. Apa jare pendukungnya zat ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Dadi istikharah. Atau sesuk ki, aduh sesuk ki aku tes ujian to apa tak istikharah cah. Nggih, tapi kebanyakan orang ku istikharah nek ana napa niki? Nek gadah, nek ape milih tok. Padahal hidup kita itu penuh dengan pilihan. Makanya guru saya mengajarkan nek salat istikharah angger dino. Isuk duha iku diniati usul sunat duha wal istikharah. Boleh digabung, boleh. Nggih, salat istikharah. Kenapa? Karena kita tidak akan tahu di hari itu akan ada pilihan apa. Neng dalan iki mengko kanan to mengko ngiri yo, mengko kanan to mengko ngiri. Ah ngiri wae. Lah mancet misale. Mungkin mau kok gak kanan. Jadi setiap kita hidup tuh mesti ono pilihan. Mesti ada pilihan. Aku lungguh kene to lungguh kono, lungguh kono likene masjid iki lho, likene masjid iki. Aku lungguh kene to lungguh kono, lungguh kene. Itu mesti ada pilihan. Nah, ketika kita menghiasi hari-hari kita dengan istikharah, maka insya Allah yang kita ambil itu adalah tepat. Nggak usah ngenteni, kok ngenteni apa? Banyak ini sholat ketoke wake sing jarang wong lakoni istikharah. Padahal sholat istikharah iki setiap hari kita itu pasti ada menentukan pilihan. Tuku tempe atau tahu isi yo. Iki pilihan. Tempe wae. Ini kecil contohnya, contoh kecil. Sehingga kata guru saya, salat istikharah, isuk salat istikharah.
Karena apa, seharian ini engkau tidak akan tahu ada pilihan apa. Kau yang jalan, cepetan milih, iki to iki, HP to iki to iki. Sik tak sholat istikharah, gak mungkin. Oke, niku. Sekawan, sholat kotel, sunatal kotel. Jadi sebelum bunuh diri sampean, sebelum dihukum pancung, sebelum orang itu hukum mati, sebelum perang. Jadi sebelum perang, wong sadurunge perang niku salat dhisik, namine salat kotel. Salat dhisik likik perang atau sebelum dihukum mati. Jadi sembahyang dhisik. Nggih. Ono sembahyang sadurunge dihukum. Makane wong Islam ini perang gak wedi mati. Mergane sadurunge wis salat, mereka salat wis berharap mati ra apa-apa wis salat tok. Baru. Nggih. Ana salate. Nah, pun kudune iki misale ana ape polisi ngono misale atau tentara ape ning daerah perang tono demo ngono salat dhisik, salat kotel. Bukan untuk perang ya, jogo-jogo mbok menawa apa-apa. 5. Salat keluar khuruju minal manzil, keluar dari tempat. Salat dulu baru keluar. Yang nomor 6 salat hajat. Ini salat yang dilakukan salat dulu baru sebab. Duh, Ustaz sing mutaqaddim apa kata? Sing mutaqaddim kata jenengan wudu. Wudu salat sunatal wudu. Wudu riyen apa salat dhisik? Wudu riyen. Berarti sebab dulu baru salat. Jenengan salat qobliyah. Qobliyah ba'diyah. Sebab dulu atau salat dulu? Sebab masuk waktu adzan salat maghrib. Salat maghrib kan adzan masuk maghrib baru salat. Berarti sebab dulu. Sebab dulu baru sholat. Kuata, saya mau takodim kuata. Idul Fitri kan mlebu riyo dhisik lek sembahyang. Berarti mau takodim. Traweh, adzan masuk waktunya dulu baru sholat. Kuata, sing mau takodim niku kuata. Sing saidik mutakhir. Nggih. Dadi iku mboten napa-napa. Sing gak entuk niki. Pun, sing gak entuk niki. Jarang. Kodok mutakodim napa mutakhir? Dhisik napa ngguri? Kodok dhisik sebabnya wis ninggal loh. Ki sembahyang apa? Mari subuh ngadeg. Aku kodok apa? Subuh, misal Isya, misale. Niku mboten napa-napa. Keranten apa? Sebabnya mutaqaddim, sebabnya dulu. Sebab dhisik lagi salat. Sebab dia meninggalkan salat Isya sehingga dia salat. Nggih, ndak apa-apa. Oh, berarti nek mari salat subuh ngadeg maneh usolli sunnatal qada, usolli apa qada subuh misalnya. Usolli fardhu subuh qadaan lillahi ta'ala atau usolli fardhu isya qadaan lillahi ta'ala. Enggak apa-apa karena qada itu sebab mutaqaddim. Pun. Yang enggak boleh lagi adalah salat yang tanpa sebab. Tanpa sebab sembahyang ya. Nah, nafil mutlak namanya. Lah contoh salat yang tanpa sebab itu adalah dan usolli sunatan lillahi ta'ala ngoten lho Pak. Jadi usolli sunatan lillahi ta'ala. Niku ndak apa-apa. Jenengan saiki langsung ngadeg usolli sunatan lillahi ta'ala. Ki sembahyang apa? Mutlak. Mutlak niku 1 rakaat boleh. Ndak terbatas jumlahnya. 1000, 2000 terserah. Usolli sunatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini yang ndak boleh. Termasuk jenis salat mutlak adalah salat tasbih. Salat tasbih itu sebabnya mutaqaddim napa mutakhir? sebabnya apa tasbih? Betul sebabnya. Karena tasbih tidak ada sebabnya, sehingga tasbih ini masuk ke dalam salat sunnah mutlak. Bon, niku. Dadi sing ra entuk sing sebabe keri ambek sing gak ana sebabe. Kecuali di Mekah. 5 waktu 3 waktu tadi gak ono. Di Mekah itu tidak ada larangan sholat apapun kapanpun mutlak, tidak apa-apa. Di Mekah nggih, Madinah mboten, Mekah. Nggih, di Mekah. Dan juga dino Jumat istiwa. Dino Jumat istiwake gak ono, dilangi. Jadi istiwa larangan sholat ketika istiwa tadi, ketika matahari pas di atas itu kecuali hari Jumat, nggih, kecuali hari Jumat. Pun, sing terakhir niki kalau singkat-singkat mungkin tentang pertanyaan mawon. Sing terakhir salat hukum salat waktu khotib khutbah. Khotib khutbah wis munggah jenengan nembe dugi. Hukum salat waktu khatib Jum'ah. Idza sa'adal khatib, ketika khatib itu sudah naik mimbar,
harumat salat, diharamkan salat bil ijma, kompak ulama-ulama itu mengatakan gak oleh sembahyang. Ayun kanat sembahyang apa ora entuk. Walau kanat kodoan, walaupun kodok tidak boleh. Ilah kecuali sunat tahiyatul masjid, kecuali sholat sunnah tahiyatul masjid. Ki sembahyang apa? Khote wis ning mimbar wis munggah. Nek teko idik-idik. Sembahyang ki sembahyang apa? Qobliyah Jumat. Ndak boleh. Qobliyah Jumat wonten nggih. Qobliyah Jumat wonten nggih. Kapan-kapan tak bahas winane rame pun kula bahas teng Masjid Rahmat, keranten wonten salah setunggal ustaz teng Tuban niki sing mengatakan gak ono qobliyah Jumat iku gak ono wonten niku viral, sempat rame niku. Ndak, qobliyah Jumat ada. Qobliyah Jumat ada, ba'diyah Jumat ada. Lah, kok ada orang datang, ki sebenarnya apa? Qobliyah Jumat ndak boleh. Kalau khatib sudah naik. Hanya boleh tahiyatul masjid, itu pun wajibu tahfifuha. Wajib cepat. Wa alla yazida fiha ala raq'ataini. Ndak boleh lebih 2 rakaat dan diwaca wajib tok. Waladolin amin. Allahu akbar. Subhanallah. Sampai Allah subhanallah. Jadi itu pun cepat. Kok ana wong khotib wis ning dhuwur mimbar lagi teko salate sewi. Ora paham berarti. Kenapa? Kenapa dilarang? Karena mengganggu konsentrasi jamaah mendengarkan khutbah. Karena itu waktu mendengarkan khutbah, bukan waktu sholat. Begitu pentingnya khutbah. Tapi yo akeh sing khotib khutbah jamaah tinggal turu. Tinggal turu. Karena waktu yang paling enak buat tidur itu 1 habis subuh, 2 ketika khotib baca khutbah. Niku bil ijma, waktu yang paling enak ke turu. Nggih, tak kandhani. Jajal mawon mboten. Dan kamu wasel lho. Pas khotib khutbah turu. Maros diluk lungguh padahal 5 menit to, tapi enak. Mari Jumat kan fresh lho. Karena setan niku dipijeti menggagalkan sholat Jumat. Nek sampai sing ngrungokno kurang teko 40, Jumatane gak sah. Makanya hati-hati. Nek sampai makanya, tapi pemilihan khotib niku nggih penting. Khotib, misalnya khotib wis lun suarane wis gak jelas kabeh, materi ini gak menarik. Suwi misal. Makanya kalau disuwuni khotib teng mriki sik dereng cocok sik terus. Kalau materi ini kayak ngene iki, materi sing up to date, sing lagi ngetren, lagi rame. Misalnya lato-lato ngono misale. Iki khotib membahas lato-lato ki apa? Wong kan penasaran misale lagi. Winane zaman winginane rame-ramene Fir'aun niku tak bahas. Fir'aun tak bahas wis. Wong kan penasaran. Oh iya. Berarti up to date. Terus sing banter, terus intonasinya saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ngono gak jamaah salat Jumat rahimakumullah. Monggo ya turu. Jadi mempengaruhi dan itu dilakukan diaman. Sing diaman ku sing khotbah tuwi sepuh tapi suaranya bianter. Alhamdulillah, bebe turu bianter kene terus cepet, gak suwi-suwi. Jadi pemilihan, makanya saya gini, jangan salahkan makmum tidur, jangan salahkan jamaah tidur, tapi coba takmirnya mengevaluasi khotib ki, wae genti misalnya, karena itu mempengaruhi keabsahan sholat Jumat. Kurang dari 40 yang mendengarkan khutbah bar Jumatane dosa kabeh. Tapi kadang sungkan Ustaz badhe ganti niki sungkan badhe ganti iya jen antara piye ya yes niku nggih pun niku dadi pun semrap sing ngaji-ngaji wis semrap. Dadi nek jenengan dugi kok telat khotib wis ning mimbar, jenengan angsal salat tapi niate tahiyatul masjid, itu pun tidak lama-lama, cepet. Cepete salate. Ndak apa. Nggih pun. Nek keranten kata saya betul paham. Wonten ustaz wonten lu semerap. Kalau khutbah ngeten no ustaz gak fokus. Lagi ustaz kok sembayang suwi 4 rakaat padahal wis munggah 4 rakaat suwi misal.
iki gak paham malah gak fokus aku khutbahku. Gara-gara iki gak paham to piye mosok bab ngene ora paham. Mosok bab ngene. Nah, kalau orang biasa saya wajar. Ini Ustadz alumni Pondok Suwi, mosok bab gak oleh nek khutbah khotib wis munggah. Pun ngomong-ngomong niki khotib Jumat terakhir bulan Rejab nggih. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Nggih Jumat somben nggih. Keranten somben ketemu kula wis akhir Rejab. Jadi Jumat akhir Rejab jenengan pas khotib niku khutbah kedua jenengan mirengke mbek zikir Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Apa Ustaz fadilahnya? Insya Allah nek jenengan yakin kecukupan, gak bakalan diutang jenengan. Gak bakalan diutang. kecukupan nek yakin, nek percaya, gak percaya saya sudah membuktikannya, okay? Saya sudah membuktikannya. Pun monggo wonten pertanyaan, wonten pertanyaan monggo coba ditanglet, okay. Ibu-ibu barangkali masuk tema di luar tema monggo, masuk tema dulu, kalau ndak ada ya di luar tema monggo ndak apa-apa. Tentang sholat yang diharamkan, okay. Kodok ndak apa-apa nggih, kodok ndak apa-apa. Sunatul wudu ndak apa-apa, muqorin. Oh iya, ada yang tanya? Oke, tak tambahi. Ustaz, sebab yang bersamaan apa? Kal muqorin ndak apa-apa. Sholatil khusuf, grono niku masuk sing sebab dan sholatnya bersamaan. Artinya begitu gerananya selesai, sholatnya juga harus sudah selesai, ndak boleh lagi. Jadi sholat ndak ada kodok. Kes bayang apa? Kodok grono, gak ono kodok grono itu. Jadi misalnya gerananya bare jam itu, yo bar gak bar begitu gerananya habis ya bar. Disebut mukorin, grono matahari, grono bulan. Sing wonten debat niku sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid jenengan mlebet masjid tahiyatul masjid. Kula tanglet. Sholat tahiyatul masjid niku sebab dhisik utawa sebabnya guri. Ulama sebagian ulama mengatakan sebab dhisik Ustaz. Kenapa sebab dhisik? Kan saya masuk masjid sehingga saya sholat. Nah, sing ulama sitoke ndak. Kan jenengan baru masuk. Kan diam di masjidnya setelah sholat. Iya yo. Kan aku sembahyang dhisik lagi mandek lagi menang ning masjid. Nah, sebagian ulama mengatakan sebabnya terakhir karena engkau akan ada di masjid sehingga engkau sholat. Sing sitoke ndak, karena saya menginjakkan kaki di masjid, saya masuk masjid sehingga saya sholat. Nah, sehingga tahiyatul masjid itu sebagian ulama termasuk Imam Ghazali untuk berhati-hati tidak dilakukan setelah subuh. Biasanya riyoyo Pak Bu. Sembayang riyoyo niku lho, sembayang riyoyo niku kono wong dugi dik takbiran kan yang ngarep Allahu Akbar, kono dugi dik kok sembayang, takoni sembayang opo? Tahiyatul masjid. Oh, mungkin melok sing ulama angsal. Nek kula nderek sing Imam Ghazali hati-hati. Dadi nek khotib Idul Fitri ngoten tak tingali. Oh, ki saiki. Ki gak sah sembayang, langsung lungguh ngoten. Ngono ku diawasi. Lah, khotib pera sembayang sunnah. Khotib model apa gitu, gue sama-samangan model. Tak jarno ya mungkin ora paham nggih. Justru ketika sembayang apa? Tahiyatul masjid dipertanyakan. Oh, kita harus nonton aja. Mungkin dia ngikuti pendapat ulama yang mengatakan itu sebabnya mutaqaddim. Tapi saya mengikuti pendapat itu sebabnya mutaakhir sehingga tidak saya lakukan ketika habis sholat subuh atau matahari terbit, sebelum matahari terbit dan bertambah 16 menit nggih. Salat isyraq wonten nggih. Tanglet Ustaz, salat isyraq nggih. Suruk wonten jenenge salat isyraq 2 rakaat niku wonten 2 rakaat salat isyraq. Jadi pas wis suruk ngoten salat 2 rakaat nek dereng suruk mboten. Suruk salat 2 rakaat namine salat isyraq nggih. Pun. Monggo wonten pertanyaan. Monggo nggih. Monggo. Nggih. Kenapa? Oh, ana mic. Oh, ada mic-nya. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zikir pas saat khutbah tadi Ustaz. Nggih. Dilakukan dalam hati atau
Siap, nggih. Zikir ketika khutbah nggih. Nggih. Jadi ketika khotib membaca khutbah tidak boleh kita melakukan apapun. Zikir Ustaz. Jahar, kalau zikir itu bunyi tidak boleh. Tapi di dalam hati boleh. Jadi dalam hati ngrungokno khotib ya Allah, 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 Allah. Atine tapi mboten nomor. Tapi nek bunyi tidak boleh. Maca Quran aja tidak boleh kok. Khotib khutbah tinggal maca Quran. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus fokus ngawasi. Tapi wabot ngawasi khotib khutbah. Lah ben gak ngantuk, iki tinggal zikir. Allah, 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 Allah. Ben gak ngantuk. Tapi nek kosong, apa sing dibahas iki? Wis gak jelas, ngantuk mesti. Nah iki tinggal zikir mboten napa-napa. Allah, 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 Allah. Zikir Allah, Allah mawon gak sana. Allah, 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 Allah. Oke, mantuk. Tidak boleh mengeluarkan. Kalau keluar suara, apa meneh ngobrol. Khotib khutbah ning gone ndak ngobrol misale. Sopo iku? Bah, ora ngono. Ndak boleh. Haram niku nggih, hukumnya haram. Hukumnya haram. Apakah merusak Jumat? Ndak. Sebagian mengatakan lahu. Fala Jumatalah. Gak dianggap Jumatan. Artinya gak dianggap Jumatan itu gak untuk ganjaran Jumatan, ya untuk cuman kesel ngono. Apakah Jumatannya sah? Sah. Dianya sah. Cuman dia tidak mendapatkan fadilah Jumatan. Makanya sing Bilal kan biasanya kan fala Jumatalah. Oh, ansitu menengo, wasma'u, rungokno. Kudune diganti bahasa Indonesia iku kudune lho ya. Maksudnya ben paham wong-wong iku. Jadi kadang ra paham sakjane kan diganti bahasa Indonesia. Nalika apa? Ketika khotib naik mimbar maka dengarkan, kalau tidak mendengarkan Jumatmu sia-sia. Rungokno, menengo, rungokno, kudune ngono. Karena gak paham, jadi ya mungkin menang. Hanya di Indonesia ya ada Bilal ya. Di Mekah, Madinah, Yaman tidak ada Bilal. Kalau jenengan ingat waktu umrah atau haji Jumatan gak ono Bilal. Kenapa? Indonesia tok dimunculno. Kenapa? Yo mergane ben wong-wong gak ngomong, mungkin Indonesia tok ya sing. Tapi masalahnya kenapa kok bahasa Arab? Kudune bahasa Indonesia. Bilal Jumat nih loh, itu hanya di Indonesia. Kalau di Mekah Madinah gak ono, di Yaman juga tidak ada. Di Yaman itu zikir. Jadi setelah adzan, oke, ngomong-ngomong Jumatan, asli nih adzan pertama, tukang niki sinten sang adzan pertama. Adzan pertama itu boleh sebelum masuk waktu Jumat. Oke, jadi Jumatane manjinge dhuwur jam 12 kurang seperempat misal. Jam 12 adzan pertama itu diadzani setengah 12 gak apa-apa, ben wong ben gopo kabeh, ben budal dewe-dewe. Lah, ora kok adzan pertama mbek kedua kok cepet-cepetan. Iki adzan pertama terus sunah qobliyah, terus khotib munggah, langsung adzan kedua. Itu yang umumnya terjadi. Keluar dari maksud dan tujuan. Adanya dua adzan di Jumat, itu tujuannya adalah adzan pertama iku ngelingno niki Jumat ndang budal. Adzan kedua itu berarti tanda khotib naik mimbar. Nanda khotib naik mimbar. Oh, adzan kedua berarti khotib naik mimbar. Oke. Adzan kedua wajib ada di waktu duhur. Tapi kalau adzan pertama tidak wajib. Oke. Itu, oke. Jadi boleh zikir tapi dalam hati. Ada yang lain? Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas masalah keterangan dari Bapak Ustadz. Tadi yang diharamkan itu kalau somai matahari lu dengan di atas kita, ya. Dalam apa? Kalau ndak boleh sholat, kalau sholat di atas kita. Pas matahari, pas tepat istiwa disebut ya, juga. Yang kedua kalau tenggelamnya warna kuning. Ini persoalannya. Saya ngerti persoalannya loh tadi. Dalam bulan-bulan ini tidak melihat matahari. Nah, jadi saya minta kepastian dari Ustadz itu pas tengah-tengah jam berapa, warna kuning jam berapa. Siap. Ya, paham. itu yang pertama. Nah, yang ini di luar konteks. Soalnya sepertinya ini bukan orang sembarangan, tidak saya malah salah paham aliran. Ini diperdebatkan. Rokok itu haram atau makruh? Menurut pendapat Ustadz. Soalnya saya mendengarkan tidak menyebutkannya. Ada menyatakan
Kalau yang satu itu bilangnya haram. Kalau satu bilangnya makruh. Yang lucu, ini sama Islamnya loh, saya tidak menyebut alirannya. Siap. Ya, Islam hanya satu tadi ya. Enggak, soalnya apa? Orang yang masih tidak tahu masalah agama, Islam Islam Muhammadiyah. Bento tak ikutin saya bilang bento. Islam kan hanya satu tadi ya. Islam hanya satu kan? Tidak ada Islam jamaah tidak ada. Islam Muhammadiyah tidak ada. Tidak ada. Islam ya Islam, dibesarkan Islamnya. Persoalannya gini itu sama-sama berdasarkan debat antara rokok itu. Nah, kalau bilang yang makro, berarti yang masuk surga duluan yang bilang makro, bilang haram itu masuk neraka. Lah ini lucu, sama Islamnya yang sama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab rokok dulu ya. Rokok dulu atau yang pertama dulu? Yang pertama wes, yang pertama. Yang pertama tadi, apa tadi keywordnya apa? Kuncinya apa tadi? Minum. Apa? Oh ya mendung, astagfirullahaladzim. Sholat, waktu sholat itu tidak berdasarkan jam, Bapak. Tidak berdasarkan jam. Jam itu ada setelah ini. Jadi waktu sholat itu berdasarkan peredaran matahari. Bahkan bukan peredaran bulan, peredaran matahari. Waktu sholat itu, makanya tidak mesti maghrib itu tidak mesti jam 6, kadang jam setengah 6, kadang kok maju mundur. Sehingga kalau jenengan tanya jam, saya jawab saya tidak tahu, karena memang sholat itu tidak pakai jam. Lah, makanya ketika mendung, paham? Siap. Jadi kalau tanya jam berapa ndak bisa, tapi kalau tanya encer-encernya Ustaz. Encer-encernya piye? Encer-encernya adalah mendekati waktu duhur. Makanya ndak boleh duha setelah jam 11. Untuk jogo-jogo. Duha itu kan sebenarnya waktunya mulai terbitnya matahari sampai istiwa. Karena istiwa itu kapan, berhati-hati medeni, sehingga kalau sudah jam 11 ojo duha, ojo kok nabrak istiwa. Istiwa itu mendekati duhur. Jadi setelah istiwa selesai, let sedilu langsung duhur. Sehingga kalau kita pengen tahu jam berapa, ambil saja duhurnya jam piro, jam 12 kurang 1/4, jam 11.45. Maka istiwa itu terjadi kurang lebih di sekitar itu. Nah, untuk berhati-hati, tidak ada ulama ini sepakat pokoknya jam 11, setelah jam 11 gak ono duha. Karena untuk berhati-hati di waktu istiwa ini, meskipun duha itu sebabnya mutaqaddim, tapi tetap berhati-hati. Tetap berhati-hati. Itu kalau, makanya kalau jam tengerani duhur, mendekati duhur itu istiwa. Kemudian yang isfiror, kekuning-kuningan, saat ini mendung terus Ustaz. Kekuning-kuningan tuh kuncinya ada di waktu maghrib. Maghrib jam berapa sekarang? Jam 18 berapa misalnya, 18:05 atau 18:00. Maka mendekati waktu maghrib biqadri dengan kadar 16 dagigo tadi. Podo mbek isu. Jadi matahari terbit kasih jarak 16 menit, matahari sebelum tenggelam kasih jarak 16 menit. Berarti nek maghribnya jam 6, berarti isfiror atau kekuning-kuningan itu sekitar jam 6 kurang 14 jam 6 kurang 16 menit. Di jam itu jangan melakukan sholat. Wong dhisik munine surup. Cong surup ojo ning dindi, ojo metu surup. Sebagian ulama lagi mengatakan surup inilah pergantian tugas malaikat siang dan malaikat malam. Makanya doa maghrib saya tadi kalau jenengan jenengan simak itu ada apa ya mughlibal qulub sabit qalbi ala dinik. Marhaban bi malaikaini, 2 malaikat al-katibaini yang mencatat. Jadi 2 malaikat pergantiannya itu ketika maghrib. Wong dhisik muni surup. Ketika malaikat ganti, itu iblis, setan-setan, jin-jin itu bebas.
Jadi koyo ono sedikit waktu yang waktu itu jin-jin iblis setan itu bebas. Kapan? Pergantian sip malaikat. Sehingga wong Jawa dhisik ojo kelayapan maghrib surup. Itu aslinya. Saya mendengar di sana itu sip-sipan. Oh, pantesan saya ketika belajar Yaman. Oh, pantesan dhisik cilikanku surup cong, ojo metu-metu surup. Nah, surup itu termasuk pagi, termasuk pagi, wes melebar ke sana, ya cukup itu, Terus kalau tanya jam berapa saya tidak tahu, tapi kuncinya adalah mendekati duhur untuk istiwa, 16 menit sebelum maghrib untuk isfiror, karena waktu sholatnya jamnya berubah-ubah. Pertanyaan kedua rokok, ini yang seru kayaknya rokok. Jadi sejak zaman dulu itu sudah ada ikhtilafur rahmah. Jadi ikhtilaful ulama itu rahmah. Perbedaan pendapat ulama itu rahmah. Sejak zaman Nabi itu sudah ada perbedaan pendapat. Bahkan istri Nabi Sayyidatina Aisyah itu perang gelut. Perang Jamal itu perang antara istri Nabi dan anak Nabi. Perang. Sayyidina Ali mantune ambek bojone Nabi. Perang. Sayyidina Ali istrinya Fatimah perang ambek bojone Nabi. Itu perang Jamal. Kenapa? Karena perbedaan pendapat. Sejak zaman Nabi itu sudah ada, bahkan ketika menentukan siapa pengganti Nabi terjadi perbedaan pendapat sampai lahirlah Syiah dan lain sebagainya itu betul cerita. Sehingga Allah memang menciptakan sebuah perbedaan. Islam, iya Islam. Islam sama, iya sama Islamnya. Cuman kalau kita mau menyamakan 100% tidak akan bisa. Jadi kitabnya sama, Al-Quran, nabinya sama. Makanya guru saya bilang begini, seakeh-akeh perbedaan itu masih banyak yang menyamakanmu. Podo Islame, Gusti Tuhane podo, kitabe podo, nabine podo, ikine podo. Perbedaan-perbedaan pasti ada, tapi ingatlah, kalau yang menyamakan kalian itu jauh lebih besar. Tuhan kalian sama, kitab podo, nabi podo. Tapi perbedaan itu ono sing kunut, ono sing ora kunut, ono sing traweh 20, ono sing traweh 8, jadi macam-macam. Termasuk ono sing rokok, ono sing boten rokok. Lah, hukum rokok bagaimana? Hukum rokok, kalau hukum rokoknya tembakau-bakonya rokoknya itu hukum yang keras mengatakan haram. Nasnya yang jelas tidak ada. Nas yang jelas ya maksudnya. Cuman itu ada dikiaskan ono hadis yang mengatakan baulu syaiton. Jadi kayak tumbak. Tumbak itu tumbak. Saya tidak tahu apakah di Mekah kono ono tumbak atau enggak. Tumbak itu tembakau. Tumbak. Apakah ada? Nek kono nganggo shisha. Diaman gat. Godong-godong ini. Jadi beda-beda. Tiap daerah beda-beda. Masalahnya zaman Nabi gak ada rokok. Tapi ada hadis yang menyebutkan tumbak. Tumbak ini apa? Oh, tumbak ini bahan shisha kalau di Arab. Shisha itu sing. Nah, di Indonesia ada di tembakau. Di Arab gak ono. Di Mekah Madinah kono gak ono pertanian tembakau, ndak ada. Sehingga rokok sendiri itu wujudnya ono pabrik rokok itu ya mari jeung Nabi lah. Hadis ini akhirnya dibawa oleh sebagian ulama ini menjadi hadis larangan rokok. Sing gak dilarang, gak jelas hadisnya. Itu saya tafsirannya seakeh iku tumbak. Jadi yang ini yang membawa ini dia menafsirkan tumbak ini dengan tafsir yang lain. Iki lah durung mesti tembakau iki durung mesti iki. Lah sing mengharamkan itu berhati-hati, jogo-jogo timbang keliru kita maknai tumbak ini dengan tembakau yaitu rokok itu. Nah, jadi karena rokok sendiri tidak ada zaman Nabi. Tembakau sendiri ning Arabku gak ono, tembakau tidak ada, sehingga muncullah perbedaan dua kelompok, ono sing rokok, ono sing ndak. Tapi kembali kaidah semua yang membahayakan diri kita hukumnya haram walaupun itu air. Ngombe banyu apik, tapi nek ngombe banyu sak galon ora apik. Nah iku. Dadi perkara apik nek kakean dadi apik. Kunci kaidahnya semua yang membahayakan diri kita itu dilarang. Bahkan jenengan ke masjid lari itu ndak boleh meskipun komat karena membahayakan diri kita.
Sehingga kalau kita pakai larangan rokok, rokok itu haram. Kenapa? Karena membahayakan menurut kesehatan. Oke, ono sing muni, bagi saya tidak membahayakan. No, ono sing nantang ono misalnya, karena mati sudah ditakdirkan oleh Allah misalnya. Rata-rata dalilnya kan ono, sehat itu sehat sakit urusannya Allah misalnya. Nggih pun. Yang penting kita sama-sama. Tapi orang yang berpikiran demikian itu ada, nggih. Dados pasti ada perbedaan niku, pasti ada. Sing penting ampun tukaran goro-goro furu'iyah, masalah furu'. Masalah furu' itu masalah sepele. Ingat Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kitab kita sama, surgane podo, nerokone. Jadi banyak yang menyamakan kita. Tapi masalah-masalah seperti itu, ini dalilnya gini Pak kadang. Sebentar nggih, wis bel. Dalil gini, ulama itu kalau ngerokok, nah dalilmu apa? Aku melu ulama kae kok ngerokok. Nah, dalilmu apa? Mbah pokoke saya gampang nek ketemu koyo ngono ku. Ilmumu samakan dulu dengan ulama itu baru ngerokok. Karena apa? Karena ulama itu yai itu yai A, yai B, yai C, mereka ngerokok karena memang sudah punya jelas. Beliau merokok itu untuk mutolaah ben gak ngantuk, untuk melakukan, jadi ada alasannya. Nek wong ngerokok kan mojok ngerumpi, gak ono tujuane, wis ilmune ra tambah. Beliau itu nek gak ngerokok gak iso belajar, sehingga belajar mek ngerokok ngene. Padakno dhisik ilmumu, ikuti dulu apa yang dilakukan oleh beliau baru melu rokoke. Aja mbok cukup rokoke tok ditiru, liyane gak ditiru, salate gak ditiru, ngajine gak ditiru. Iki sing salah kaprah niku nggih. Dadi nek ana sing dalil, "Kenapa rokok?" Aku melok kiai kae lho. Nggih, itu jawabannya berarti saya masuk yang ini, aliran yang berhati-hati. Saya mengharamkan rokok saya sendiri. Tapi saya tidak memusuhi orang-orang yang merokok. Saya hanya menghindari orang-orang yang merokok. Nggih. Saya karena guru-guru saya, ada teman saya itu pulang dari Yaman, sebelumnya ngerokok, pulang dari Yaman sana ditiabok, akhirnya meleren rokoknya, kemudian mulai jajal rokok mulai. Saya aja dari awal ndak rokok, ini jajal rokok, begini ngipi ditawabok mek guru. Sisuke iki jajal rokok mutah. Jadi cerita aku lip mulai teko Yaman jajal rokok, begini diipeni guru Habib Salim, begini diipeni Habib Salim, ditiabuk aku kok sampai jlongkop. Langsung kapok aku gak pengen rokok. Itu berarti kan masih ada perhatian dengan, oh ya ada yang saya ngerokok ya ada, berarti kan tidak begitu diperhatikan sama guru. Jadi murid-murid spesial, murid-murid khusus biasanya yang mimpi ketemu guru itu murid khusus. Oke, mohon ini kemungkinan manfaat, mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Nanti setelah ini yang mau tanya setelah sholat sudah bel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku astaudiuka menitipkan kepadamu malam tanihi apa yang aku pelajari, apa yang aku dengar, apa yang aku fahami. Fardudu ilayya, kembalikan kepadaku indah hajati ilahi, ketika aku membutuhkannya. Walatun sini, dan jangan jadikan lupa ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus matang, jadi aman. Insya Allah lembaga-lembaga meter kan aman begini maksudnya. Apakah harus undang-undang? Harus undang-undang. Oke, kami sudah. Yang penting itu tadi. Karena sunnah, karena tidak. Kenapa nggak diwajibkan? Karena Allah juga melihat mau saya nggak mampu, tidak mau membutuhkan. Sebenarnya pertanyaannya sebenarnya korban dulu atau akikah dulu? Korban dulu atau akikah dulu kan itu kan? Korban dulu atau akikah dulu? Sekarang ketika mampu dua-duanya langsung ya langsung jelas. Tapi momentumnya, kalau pertanyaan sekarang tak jawab akikah dulu. Tapi kalau tanya nanti pas mendekati korban, ya korban dulu. Jadi apa melihat saya jawaban itu fleksibel. Kalau sekarang ya, dulu kan tak jawab akikah dulu karena korbannya masih lama. Tapi mungkin kalau masuk bulan Dzulhijjah,
Alhamdulillah ya korban dulu. Akhirnya sampai nyalain artinya yang momentum yang terdekat itu yang kita ambil. Sekarang apa sih tadi ya? Enggak Yusuf. Yusuf. Kan apa sudah saya bakal tapi pas lo haji tapi kan masih mama Katolik di paspor itu. Oke. 2004 baru pengadilan baru balik nama itu sah betul kalau haji itu. Sah. Yang penting Jadi jangan ikutan baik lepas jembrong ngikutin kita betul terus pinter cuma ikutan mawon baik pas apa gitu. terus biaya bukan biaya piyama karena harus biaya piyama. Haji niku haji umrah niku ibadah paling gampang. Menang bideng itu mesti saja dengan. Seneng yang ngantem ya ngantem. Nah, niku kalau gitu ikut mawon baik. Ya enggak apa-apa, karena enggak ada sing wajib cuma niat. Ini niatnya kan jelas niat. Iya. Muter. Kenapa? Karena sudah berat. Terus mau nih sholat kan gampang. Nah, makanya orang mau Fatihah, orang mau macam-macam. Karena kalau haji karena memang sudah berat ke sana jauh, biayanya banyak, sehingga Allah mengimbanginya dengan gak apa, kakek aturan guys, kakek. Pokoknya agar payah ngantem, nolong ngantem, payah muter gitu di negara. Nah, apa Ustaz? Uang itu kan hanya wasilah dari mana? Anu saya warisan, anu saya kemudian plus misalnya apa itu hanya wasilah. Yang penting halal jalannya. Itu hadiah niku Pak Ibu. Nonton. Kadang ya bablas apa usahane ning Semanding misalnya apa? Arak ono terus tinggal umroh ya apa ya susah ada Gusti Allah. Wis maksudnya nanti diterima gae sementing timbal tinggal liyane. Tapi nama masih nama Katolik pas berangkat itu betul mengaruh ya. Tidak masalah. Toh nama itu hanya apa ya? Bahkan apa kata toh nama itu kan hanya apa? Sebenarnya kan niate. Nggih. Wong Kristen jenenge Ramadhani ya akeh. Terus jane kan ngoten. Ya terus masih napa? Masalah nama hanya kecuali kalau memang masih belum berkeyakinan, tapi jangan sudah berkeyakinan. Iya. Betul. Jadi kamu ada bukti Pak ya? Tegur niku, jenengan tegur niku tidak aja menelpon. Tidak itu saja gitu. Nggih, ana terpodot iku monggo pondok putri dalem ini. Wayah dulu. Monggo terbuka sudah menyampaikan. Ada di kono pondok putri jadi aja kata. Oke.